Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 8 Agustus 2022, adalah batu sandungan. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk kesempatan boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan menjadi landasan permenungan kita pagi ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu ciri pemimpin yang baik adalah trustworthy atau dapat dipercaya. Kepercayaan tersebut lahir dari sebuah pengalaman panjang bersama sang pemimpin bahwa ia sungguh-sungguh melakukan apa yang dijanjikannya dan yang dikatakannya. Artinya, ia tidak omong doang, ia berpihak pada orang yang dipimpinnya. Sikap, jalan hidup, dan kehadirannya sungguh sejalan dengan ide-ide yang disampaikannya kepada publik. Pendek kata, pemimpin itu melakukan apa yang dikatakannya dan mengatakan apa yang dilakukannya. Bacaan Injil hari ini terbagi dalam 2 bagian, dan pada bagian pertama Yesus berbicara tentang warta sengsara yang akan dijalaninya sebagai wujud ketaatannya kepada kehendak Bapa. Hal ini menunjuk pada panggilan rohani semua orang untuk taat kepada kehendak Allah. Inilah jangkar hidup rohani yang harus dilakukan oleh semua manusia beriman. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia melalui jalan salibnya, jalan yang dikehendaki Allah Bapa guna menyelamatkan manusia. Jalan ini tentu saja harus ditempuh oleh Yesus dan sungguh dilaksanakannya dengan setia. Pada bagian kedua, bacaan Injil lebih berbicara tentang wujud kesetiaan seorang manusia beriman dalam hidup sosialnya, yakni membayar pajak. Yesus mengajak Petrus untuk membayar pajak, karena dengan demikian mereka turut dalam kebersamaan dan kepatuhan, turut prihatin dan terlibat sebagai warga negara dalam pembangunan sosial. Artinya, Yesus sungguh peduli pada kesejahteraan umum dan hidup bersama. Pajak Romawi pada zaman Yesus sungguh-sungguh digunakan untuk membangun fasilitas umum, terutama jalan-jalan raya bagi perdagangan.
Yesus dengan demikian menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang manusia rohani yang antisosial, tetapi sebaliknya dia adalah seorang manusia rohani yang mendukung kebersamaan dan perkembangan kehidupan sosial. Benang merah dari kedua bagian ini adalah sebagai pemimpin rohani, Yesus menunjukkan ketaatan total kepada kehendak Bapa dengan terlibat total pada perkembangan kemanusiaan. Wujud kepedulian Yesus bagi kebahagiaan manusia dilakukannya dengan membayar pajak. Dengan tindakan ini, Yesus bukan hanya teladan dalam hidup rohani, tetapi juga teladan dalam hidup sosial orang Yahudi saat itu. Pesannya bagi kita sangat jelas. Menjadi manusia beriman berarti pula menjadi warga masyarakat yang baik, menjadi manusia bagi sesama. Yesus tidak menghendaki adanya pemisahan antara hidup rohani dan hidup sosial. Disinilah terletak sungguh kepemimpinan Yesus. Kedalaman kualitas kita juga sebagai manusia rohani justru nampak dan terukur dalam ekspresi hidup sosial kita. Apakah kita sungguh peduli pada sesama dan berguna bagi sesama kita? Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau menunjukkan kepada kami bahwa kepedulianmu dan kerahimanmu sungguh nyata dalam hidupmu. Kini kami mau sungguh-sungguh berpasrah kepadamu dalam pemberian yang utuh dan tulus kepada sesama kami. Engkau yang hidup dan meraja bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.